الحمد لله رب العالمين. Menunda taubat itu dibolehkan, berlaku dosa siang. Tidak siang itu bertaubat itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Uringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini menyimak kajian ini rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki hadis yang ke-16 di bab taubah ini. Hadis 16 ini terangkai jadi satu penjelasan dengan hadis 17 dan 18, di mana hadis yang ke-16 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memilihkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari itu yang sangat terkenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari, itu namanya jarang atau tidak terkenal kunyahnya, namanya Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merentangkan, membentangkan tangannya, daplang kalau bahasanya orang mana Banyuwangi itu daplang. Daplang itu gimana sih? Daplang itu kalau manusia. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili, di waktu malam, di setiap malam. Liyatuba musibun nahar, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menerima taubat, dalam rangka untuk menunggu, menanti. Ayo sopo sing kate taubat tak terima. Setiap malam. Taubatnya siapa? Taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Malam tadi itu malam Ahad, berarti malam Ahad tadi Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya Allah dalam rangka menunggu dan menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di hari Sabtu. Ini luar biasa. Kemudian wa yabsutu yadahu bin nahar, dan juga Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari. Berarti di setiap siang, tidak dinyatakan hari tertentu, hari Jumat, hari apa, tidak, tetapi di setiap malam, di setiap siang. Liyatuba
musiul lail dalam rangka, kalau yang siang hari dalam rangka menunggu untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari sebelumnya. Terus seperti itu, Pak. Hatta tatlu as-samsu min maghribiha, sampai dengan matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Ini hadis yang ke-16, kita kupas dulu ya. Berarti fawaidnya, yang pertama faedahnya adalah Allah punya tangan. Allah punya tangan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah melarang kita untuk kemudian ketika mendapati sifat Allah yang seperti ini, ya, memiliki tangan, Allah tertawa, Allah kemudian gembira, ini harus kita hindari 4 hal sebagaimana yang pertemuan lalu kita telah kaji. Harus menghindari taktil, harus tidak boleh menolak. Tangan itu kan sifat atau milik makhluk manusia. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Tidak benar itu. Itu hanya kinayah. Nah, misalnya seperti ini. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tangan, titik. Tidak boleh kita menolak tangan berarti sama, itu bukan tangan, itu hanya kinayah, tidak boleh. Faham-faham Jabariyah, akidah Jahmiyah ini menolak. Tidak benar itu hanya kinayah, bukan tangan. Kalau memang demikian, apakah mereka yang berpendapat seperti ini lebih pintar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih pintar dari Khulafaur Rasyidin, lebih pintar dari para sahabat, dari para tabi'in? Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjelaskan, dan para sahabat juga tidak pernah mempertanyakan, mempersoalkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Yang pasti, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada mirip-miripnya, tidak ada kesamaan dengan makhluk apapun, berarti kita cukup meyakini, kita cukup menerima informasi dari Nabi ini, mengimani bahwa benar bahwasanya Allah punya tangan, titik. Tidak perlu taktil, tidak perlu mentahrif atau mereka-reka, mengubah maknanya. Bukan tangan, itu hanya kinayah, itu hanya yang dimaksud kekuasaan Allah. Tidak kan? Apalagi kemudian terus mentakwil, oh tangan Allah yang demikian, yang demikian. Tidak. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah cukup mengimani, menerima informasi, mendengar apa adanya, dan meyakini bahwa tangan Allah adalah sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Tidak boleh ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan, terus tangan-tangan kita terbersit gambar itu pasti salah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada mirip-miripnya dengan makhluk apapun. Tidak ada mirip-miripnya. Apa bisa kalau disebut tangan, sementara tangan kita seperti ini, kemudian tangan Allah itu tidak terbayangkan? Apa bisa? Namanya tangan ya tangan. Jangankan tangan makhluk dengan tangan Allah, tangan sesama kita saja jelas berbeda. Kalau kita ngomong garis tangan, sama-sama jarinya 5, sama-sama jarinya 5, bentuk tinggi, jarinya berbeda, bentuk kukunya berbeda.
bentuk garis tangannya berbeda, juga pasti bentuk apa itu Pak? Sitik jari pasti berbeda. Ini sesama manusia, sesama laki-laki, belum laki-laki dengan perempuan, apalagi manusia dengan bukan manusia. Apa coba binatang yang paling mirip manusia apa Pak? Apa Pak? Modak. Nah, keras saja Pak, yang katanya mirip manusia, gorila, orangutan, jauh berbeda. Nah, ini kemudian mengantarkan pemahaman kepada kita yang masih sesama manusia saja tangan berbeda, sesama makhluk saja tangan berbeda, apalagi tangan Allah jelas berbeda. Pertemuan yang lalu kita diberi perbandingan. Allahu farah, Allah Subhanahu wa taala gembira. Titik. Kita tidak perlu membayangkan kegembiraan Allah seperti gembiranya manusia, tidak. Karena tidak akan sama sekali. Tidak ada mirip-miripnya. Sampai-sampai Rasulullah memberikan gambaran orang yang paling gembira itu adalah orang yang kehilangan kendaraannya di padang pasir, berikut perlengkapannya, sudah pasrah mati, sudah tidak punya harapan, kemudian tiba-tiba barang yang hilang tadi itu ketemu, dia gembira betul, meraih talinya itu saking gembiranya, kemudian mengucapkan kalimat kekufuran, saking gembiranya ngomongnya keliru. Ya Allah, Anta abdi wa anna rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kufur Pak. Kalau disengaja dengan maksud hati yang benar, kufur. Nah, ini menggambarkan kegembiraan Allah itu tidak terkira, tidak bisa tergambarkan, tidak bisa menyamai, tidak ada kesamaan sedikit pun dari kegembiraan manusia. Tangan sekarang kita pagi ini bertemu dengan tangan, maka tangan Allah ya tangan Allah. Cukup sampai di situ. Harus kita yakini, kita imani, karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan, para sahabat juga tidak bertanya tangan Allah itu seperti apa, dan itu kita terlarang untuk mereka tangan Allah SWT. Fawaid yang kedua, bahwasanya dosa apapun Allah siap menerima, dan Allah menerimanya dalam lama, dibayar cash. Dosa siang malam pun bisa langsung dihapus, bisa langsung Allah ampuni, karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah nunggu. Setiap malam tunggu dengan membentangkan kedua tangan, menerima, membentangkan kedua tangan. Kalau kita menerima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, itu ya. Ustaz, saya hari ini mau ke rumah dengan Pak Yuk, kemarin ke rumah, udah bilang saya bantuan Pak Yuk. Oh, silakan, kami terima dengan tangan terbuka. Maksudnya membentangkan tangan tadi. Ini hanya satu kinayah. Gambaran kalau manusia menerima itu seperti itu, dengan senang hati, itu dengan tangan terbuka, dengan tangan terbuka. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwa menunda taubat itu dibolehkan. Berlaku dosa siang, tidak siang itu bertaubat itu boleh. Ya, berdosa siang nunggu malam untuk bertaubat itu boleh. Kemudian implikasinya dosa hari ini mau taubat cepat boleh. Bahkan berkali-kali dosa bertaubat, dosa lagi taubat, tidak ada batasan selama tadi itu hatta tatlu as-syamsu min maghribiha, sampai dengan matahari terbit dari arah barat.